Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Gibran mengaku akan mengikuti aturan yang ada dan mengikuti setiap prosesnya. Proses yang ada aja. Kan ada kemungkinan juga yang termohon itu nanti akan dimintai menjadi saksi. Oke, kita ikuti prosesnya aja. Ya, prinsipnya siap ya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara Radian Syam. Selamat sore, Pak Radian. Selamat sore, Mas David. Apa kabar? Baik, Pak Radian, kita tentu sudah mengikuti proses yang terjadi di MK seharian ini. Kalau dari pandangan Anda, apa yang disampaikan baik itu dari pihak 01 dan 03, apakah bisa menjadi permulaan yang kuat untuk meyakinkan majelis hakim dalam perkara ini? Baik, Mas Davi. Ya, kita sudah melihat dan kita menyaksikan hari ini di mana para pemohon, yaitu 01 dan 03, telah melewati sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu diingat, kalau kita lihat di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C, di mana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu yang salah satunya diantaranya adalah terkait mengenai sengketa hasil Pilpres dan Pileg. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan terkait mengenai hasil yang ditetapkan oleh KPU kemarin. Nah, tetapi kemudian permohonan yang telah disampaikan oleh 01 maupun 03 itu adalah hak mereka. Tetapi sekali lagi di muka peradilan, siapa yang mendalilkan, maka kemudian dia yang harus dapat membuktikan dalilnya. Gitu. Jadi kalau misalkan disampaikan ada kecurangan, maka seharusnya dalil terkait mengenai kecurangan itu harus dibuktikan. Karena sekali lagi di mahkamah itu terkait mengenai sengketa hasil. Jadi artinya dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon itu harus ada korelasinya dengan angka atau dengan perbedaan nilai yang telah ditetapkan oleh KPU kemarin gitu Mas Tadi. Oke. Artinya beban pembuktian ada di pemohon. Nah, ini menjadi persoalan ketika seseorang menuduh curang begitu. Bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan paling tidak sebagai pintu masuk untuk membuktikan bahwa ada kecurangan di sana? Apakah dengan menghadirkan saksi yang tentunya relevan, kemudian bukti-bukti secara elektronik, apa itu juga bisa dijadikan bukti? Iya, itu bisa menjadikan bukti kalau misalkan memang selama bukti itu ada korelasinya dengan angka, ada hubungannya dengan perbedaan hitungan yang dilakukan oleh pihak pemohon. Jadi artinya kalau misalkan bukti elektronik atau mungkin kita mendengar ada upaya bansos atau ada upaya penggerakan aparatur negara yang dilakukan gitu ya. Nah, itu juga harus bisa dibuktikan dengan korelasi angka. Jadi tidak bisa juga hanya sebatas bercerita, hanya sebatas dengan asumsi atau narasi-narasi saja gitu loh, Mas. Karena sekali lagi perlu kita ingat yang tadi saya sampaikan pasal 24 huruf C yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi hakim, ini juga menarik. Jumlahnya 8. Apakah bagaimana Anda melihat ini? Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap hasil putusan? Iya, yang jelas memang kalau misalkan kita lihat dari komposisi hakim saat ini, kalau misalkan kita mau kulik satu persatu, ini kan juga akan kesulitan gitu ya. Tetapi sekali lagi kan gini, kurangnya Hakim Anwar Usman ini kan juga karena perintah dari putusan MK kemarin. Tetapi sekali lagi saya tetap berpositif dan menilai komposisi hakim yang ada hari ini pasti akan bekerja secara maksimal, di mana akan menjalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nantinya seandainya keputusannya tidak bulat, katakanlah begitu, sementara majelis hakim yang memimpin ini kan jumlahnya genap, apakah nanti mekanismenya seperti apa sih? Mungkin masyarakat juga penasaran, Pak Radian. Iya, sekali lagi kan gini, pasti majelis hakim itu akan melakukan RPH ya, rapat permusyawaratan hakim, di mana mereka pasti berawal dari pemufakatan dulu gitu ya Mas. Nah, memang sebenarnya di dalam komposisi itu harus
setidaknya ganjil agar kemudian kalau jika terjadi deadlock misalkan di dalam sebuah putusan ada satu yang berbeda gitu. Nah, memang saya melihatnya ini cukup kita baru pertama kali ya mengalami di mana komposisinya itu genap gitu ya. Tetapi semoga saya sih berharap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada dissenting opini gitu ya, atau tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi lebih pada mengedepankan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah. Oke, kita lihat nanti prosesnya juga masih panjang ya, kita ikuti terus. Terima kasih Pak Radian Syam. Kan waktunya kan 14 hari ya. Iya, waktunya 14 hari. Yo, banyak yang terjadi dalam 14 hari. Terima kasih Pak Radian sudah bergabung bersama kami di iNews sore. Selamat sore, sehat selalu.